Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Madalhem. Oke, teman-teman, kali ini saya kedatangan seorang santri di salah satu pondok pesantren. Langsung saja kita perkenalkan dulu. Silakan Mas, diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saukila, asal dari Bangkalan. Sekarang status menjadi seorang santri di salah satu pondok pesantren di Jawa Timur. Ya. Jadi panggilannya Mas Saukil ya, Saukil dari Banjarbaru juga Mas. Iya, Banjarbaru. Oke Mas, Mas Saukil sudah lama menjadi santri ya. Saya mau ini Mas bertanya tentang bagaimana Mas ya kehidupan di pesantren ya, sedangkan Mas sendiri kan tahu di lingkungan luar kan keadaannya seperti apa ya, apalagi Mas Oki masih muda ya. Terus di masyarakat kayak umurannya Mas Diki kan lagi senang-senangnya main apalah gitu ya. Gimana Mas menyikapi hal tersebut dengan membandingkan kehidupan di pesantren? Apakah ada sesuatu yang membuat kita jadi tidak betah atau gimana gitu? Mungkin bisa Mas Saukil jelaskan. Ya, itu adalah salah satu mungkin salah satu beban menjadi santri. Iya. Ini rasa ingin keluar dari pesantren. Ya, ini mungkin dialami oleh semua santri ya, ketika pertama kali mondok rasa tidak betah ada pasti Gitu ya. Apalagi yang sudah berlama-lama pun mondok itu tambah besar mungkin rasa ingin keluar dari pesantren, segera keluar. Padahal mondok itu kebaikannya luar biasa. Ya. Tapi kalau kita bandingin dengan kehidupan di luar pesantren, siapa yang tidak mau Mas ya? Banyak hiburan ya soalnya. Bagi Mas, terima kasih Mas. Ini Mas, kalau selama Mas Diki berada di pesantren, itu apa yang Mas Diki rasakan dari hal yang membuat Mas Diki senang itu apa? Siapa tahu nanti ada seseorang jadi kepingin setelah Mas Diki cerita. Mungkin bisa dijelaskan Mas, apa yang membuat Mas Riki senang lah? Ya, rasa senang menjadi santri itu banyak sekali. Contoh salah satunya ketika kita bisa berkenalan dengan orang-orang dari berbagai macam suku di Indonesia gitu. Ya. Kita bisa mengetahui berbagai daerah yang ada di Indonesia. Kita tahu kehidupan mereka di desa mereka gitu. Berkenalan dengan orang banyak. Kayak dari setidaknya ya. Rasa senang ketika kita mengikuti kegiatan yang ada di pesantren itu senang, soalnya ya banyak teman gitu, jadinya kita ini senang ya. Ya, kayak sumpama kita hidup sendiri gitu sudah jelaskan tidak enak kan ya. Kalau banyak teman kan banyak hiburan Mas ya, banyak aktivitas. Oke Mas. Oh iya Mas, mungkin pas dulu di pesantren Mas Saukil itu pernah nggak ngalamin sesuatu yang membuat Mas Diki jadi pesimis atau jadi tidak betah ingin keluar dari pesantren? Pernah nggak? Meskipun satu kali, pernah nggak Mas? Ya, pastinya pernah. Iya. Soalnya kita ada di pesantren, sedangkan melihat teman-teman kita yang lainnya, siswa kita yang tidak mondok itu rasanya kayak pengen cepat keluar dari pondok. Soalnya teman kita yang nggak mondok itu kayak senang gitu, di sana. Sedangkan kita di pondok diatur. Iya. Karena banyak aturan Mas ya. Tapi aturannya tetap kebaikan Mas ya. Tetap kebaikan. Semua aturan di pondok pesantren itu kebaikan. Demi kebaikan santri itu sendiri Mas ya. Ya. Jadi itu ya salah satunya Mas Riki kadang ingin keluar atau membuat Mas Riki tidak betah di pondok pesantren. Oke Mas, ini Mas
enaknya jadi santri itu apa Mas? Enaknya jadi santri itu banyak. Ah, Salah satunya ya kita mendapatkan banyak pahala di setiap langkah kita gitu. ya. Ketika mencari ilmu, para malaikat mempersilahkan sayapnya untuk dibuat alas untuk para santri ketika mencari ilmu. Hewan-hewan di lautan Iya. mendoakan orang-orang yang mencari ilmu. Banyak pahala. Baca pahala Mas ya bagi santri. Apalagi yang kita pelajari adalah ilmu agama. Agama Mas ya. Yang menuntun kita nanti di akhirat. Iya, itu Mas, banyak orang atau masyarakat yang sering pergi ke pengajian gitu ya, sering mendengarkan kebaikan lah, baik di TV, di HP, baik atau secara live ya, kayak ada pengajian itu. Tentunya mereka kan sering mendengarkan tentang kebaikan, apalagi kadang mungkin kiainya bahas pesantren. Nah, mungkin Mas Riki tahu sebabnya kenapa para pendengar itu mendengarkan kebaikan, tapi kayak saya lah ya, kenapa tidak mau untuk berbuat kebaikan seperti mencari ilmu itu? Kenapa Mas? Apa yang membuat kita itu masih berat untuk melangkah ke kebaikan, padahal sudah tahu manfaatnya kayak masih kita dia itu apa Mas mungkin Mas? Ya karena kebaikan itu sesuatu yang sulit. Oh gitu ya. Sesuatu yang sulit. Sangat sulit ya. Sesuatu yang sulit itu pasti sesuatu yang baik misalnya. Kayaknya kayak sholat gitu. Sholat meskipun ya cuma 5 menit tapi orang itu sulit untuk mengerjakannya. Oh gitu. Kayak gitu. Dan itu pun mungkin mereka tidak melakukannya karena mungkin tidak dibarengi oleh hidayah dari Allah. Begitu ya. Tidak dibarengi hidayah dari Allah. Jadi kebaikan itu memang sulit Mas ya. Contohnya sholat, padahal hanya 5 waktu ya. Tapi kenapa kok kita berat ya? Seperti di situ timbul tanda tanya Mas ya. Memang kebaikan itu banyak godanya Mas ya. Ya. Oke, siap Mas. Ini Mas Wakil. Saya melihat masyarakat itu mungkin zaman sekarang ya banyak yang sudah tidak tertarik dengan ilmu agama mungkin ya, terutama saya pribadi. Itu gimana ya Mas ya caranya agar kita sangat antusias untuk anggaplah saya orang tua antusias untuk memondokkan anak pesantren, atau anak itu sendiri antusias untuk mencari ilmu di pesantren, itu gimana caranya Mas? Ya mungkin dengan cara kita menanamkan ilmu-ilmu agama ke anak kita sejak dini. Mungkin dari situ lama-kelamaan anak itu akan tertarik ke ilmu agama, dan mungkin dengan mudah orang tua itu akan memondokkannya di pesantren gitu. Dan anak itu mondok dengan senang hati ke pesantren dengan menanamkan ilmu-ilmu agama dan tahu akan manfaat ilmu agama itu sendiri. Berarti intinya harus ditanamkan sejak dini Mas ya. Istilah saya pernah dengar itu seperti pohon Mas ya. Kalau pohon masih kecil kan teman-teman biasanya kan enak ya dipindahnya itu gampang. Jadi kalau pohon kecil bisa dipindah ke kanan, ke kiri dan sebagainya. Tapi kalau pohon itu sudah besar, tentunya tidak akan bisa lah Mas ya. Sudah tahu benar. Berarti harus sejak dini kita mendidik anak-anak kita untuk menuju kebaikan. Mas ya Mas. Ini Mas, apa hubungannya antara pesantren dengan masyarakat? Ada hubungan nggak Mas? Mungkin Mas Wakil bisa memaparkan sedikit. Hubungan masyarakat dengan pesantren. Ya kita ketahui sendiri pesantren itu tempat agama. Ya jadi masyarakat itu butuh pada ilmu agama. Jadi pesantren dan masyarakat ini terkait. Hubungannya sangat erat Mas. Sangat erat. Ini pesantren sebagai wadah dan masyarakat ini adalah orang yang membutuhkan ilmu agama itu. Jadi secara tidak langsung masyarakat itu butuh pada pesantren.
berarti memang anggaplah kita semua mas ya sangat butuh terhadap pesantren. Pesantren adalah anggaplah gudangnya ilmu mas ya. Berarti kita butuh terhadap ilmu. Mungkin itu mas ya. Mungkin gitu mas ya. Atau mungkin seperti gambarnya seperti air mas ya yang sangat dibutuhkan. Siapa yang tidak butuh sama air? Kita cuci buat pakai air. Kita masak pakai air dan semuanya pakai air. Berarti ilmu itu mungkin kayak air mas ya, sangat dibutuhkan oleh seseorang. Oh ya mas, terima kasih. Ini mas, saya dengar dari teman tadi bahwasannya panjenengan besok mau balik ke pesantren ya, karena sudah waktunya balik mas ya, karena sudah corona sudah ini ya mau selesai lah. Nah itu apa yang Mas Wakil rasakan menjelang hari esok yang mau balik ke pesantren? Apakah Mas Wakil biasa-biasa saja, senang, sedih, atau gimana mas? Dan gimana rasanya kalau berpisah sama keluarga setelah sekian lama berkumpul? Ya bercampur aduk lah antara rasa senang dan rasa sedih. Iya. Rasa senang ketika sudah bisa berkumpul dengan teman-teman lagi, mencari ilmu, Iya, di pesantren. berkumpul bersama dengan teman-teman di pesantren. Iya, itu senangnya mas. Senangnya. Rasa sedihnya ya berpisah dengan keluarga, berpisah dengan teman-teman yang ada di kampung. Oh iya benar. Tapi ya mau bagaimana lagi ya? Ya tuntutan mencari ilmu ya. Benar. Kita sudah dipanggil kembali untuk kembali ke pesantren. Ya jadi harus kembali. Tidak mau tidak. Siap. Oh iya, berarti harus tetap kembali mas ya, karena memang tuntutan. Terus Mas Wakil memang niat mencari ilmu ya. Ya. Oke mas, siap mas. Ini mas yang terakhir mas, mungkin Mas Riki punya pesan atau mungkin ada yang disampaikan buat teman-teman semua di media sosial tentang kebaikan lah mas. Pesan-pesan kita mas ya, buat teman-teman mas. Kita kan haus ilmu mas ya. Ya. Silakan mas. Mengenai kebaikan, Iya. kebaikan bisa kita cari dimanapun dan kapanpun ya. Dari hal terkecil sampai hal besar. Iya. Ya, yang paling mudah mencari kebahagiaan itu mungkin dengan membahagiakan kedua orang tua. Karena dari sana kita akan mendapatkan ridho orang tua. Dan kita tahu bahwa ridho Allah itu terletak di ridhonya kedua orang tua. Ini ketika orang tua ridho, insya Allah pun akan ridho. Gitu. Ya. Orang tua memang harus dimuliakan mas ya, nomor satu lah ya, karena ridhonya Allah tergantung Ridhonya orang tua. ya mas. Mungkin like a Hellcat.